Halo teman-teman semua, saya Anindya Nuri Adenina, mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, semester 1. Saya di sini akan menjelaskan ujian semester akhir saya. Materinya yaitu perangkat lunak database, perangkat lunak di bidang pendidikan, aplikasi perkantoran, dan perangkat keras. Tonton sampai akhir ya video ini. Materi yang pertama yaitu perangkat lunak database. Database adalah istilah teknologi jaringan pada komputer yang memiliki banyak manfaat, yaitu menyimpan data yang saling berhubungan satu sama lain, dan perangkat lunak seharusnya mengacu pada sistem manajemen basis data atau biasa disebut dengan DBMS. Fungsi database. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari database. Yang pertama, mengelompokkan suatu data informasi menjadi satu sehingga lebih mudah, mencegah adanya duplikat data, mempermudah segala proses pada penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data, membantu terjadinya proses penyimpanan data yang besar. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe database. Berikut ini adalah tipe-tipe database. Pertama, analytical database, yaitu jenis database untuk menyimpan informasi dan data. Yang kedua, operational database, yakni database yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Ketiga, distribusi database kelompok kerja dan departemen database lokal di berbagai kantor dan tempat kerja lainnya. Keempat, data warehouse, ialah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun ke tahun sebelumnya hingga sekarang. Yang kelima, data end user database, merupakan database untuk pengguna terakhir saja dari berbagai macam dan jenis database. Yang keenam, real time database, yakni sistem pengolahan data yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus, dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perangkat lunak di bidang pendidikan. Perangkat lunak dalam pendidikan adalah program atau aplikasi apapun yang dapat meningkatkan pendidikan dalam hal administrasi pusat pendidikan, bahkan cara pengajaran yang diajarkan kepada siswa. Fungsi perangkat lunak dalam pendidikan. Fungsinya adalah dapat memenuhi lebih banyak dari manajemen administrasi pusat, hingga cara pendidikan ditawarkan kepada siswa. Penggunaan aplikasi pendidikan melayani banyak hal. Beberapa tujuan perangkat lunak dalam pendidikan yang paling penting adalah basis data, kelola informasi, dan buat keputusan, administrasi akademik, dan inovasi pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri perangkat lunak dalam bidang pendidikan. Biasanya, perangkat lunak di bidang pendidikan digunakan melalui komputer, mudah digunakan, memungkinkan interaktif, dan menyesuaikan dengan individu pengguna. Materi ketiga yaitu aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak khusus yang digunakan dalam pengerjaan kantor. Aplikasi kantor biasanya terdiri dari pengolahan data dan lembar kerja. Berikut adalah beberapa aplikasi yang masuk ke dalam kategori perkantoran. Yang pertama, Microsoft Office. Microsoft Office terdiri dari Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, dan Publisher. Microsoft Word biasanya digunakan untuk mengetik laporan. Microsoft Excel berguna untuk membuat grafik dan menghitung. Microsoft Access adalah perangkat lunak database, dan Microsoft PowerPoint biasanya digunakan untuk presentasi. Yang kedua ada Trello. Trello adalah aplikasi manajemen proyek bisnis. Fitur Trello sangat lengkap. Anda bisa berbagi pekerjaan tanpa bertemu. Materi yang terakhir adalah perangkat keras. Perangkat keras adalah semua jenis komponen pada komputer, di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan langsung. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada hardware input, adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, misalnya mouse, scanner, keyboard, dan mikrofon. Yang kedua, process device adalah perangkat keras yang memproses
dan mengolah data pada komputer, misalnya CPU, RAM, dan sebagainya. Hardware output adalah perangkat keras yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data, misalnya monitor, speaker, dan printer audio. Itu tadi materi ujian akhir semester saya. Jika ada penyampaian kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya sampai akhir, terima kasih ya.